Kita nggak cuma juga ya, ini dikasih sama kita penyemangat luar biasa. Orang sekitar ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Saya absen dulu kelas C ya, sambil nunggu yang lainnya yang belum masuk. Prasti ada, Prasti? Hadir, Pak. Amanda? Amanda udah? Belum? Reka? Mereka hadir, Pak. AA Permana? Hadir, Pak. Feni? Feni hadir, Pak. Meti Apriliani? Meti hadir, Pak. Vina Juwina? Rina hadir, Pak. Alivia? Alivia hadir, Pak. Dila Agustia? Dila hadir, Pak. Atika? Atika hadir, Pak. Novianti? Hadir, Pak. Aisyara? Hadir, Pak. Risti Silviani? Risti hadir, Pak. Risa? Risa hadir, Pak. Sri Kartika? Sri hadir, Pak. Muhammad Zidan? Zidan hadir, Pak. Ita Nurmala? Kita hadir, Pak. Askia? Askia hadir, Pak. Hebi Sri Wahyuni? Hebi hadir, Pak. Risma Nur Hidayah?
Risma hadir, Pak. Rispa Fauzia, Lispa hadir, Pak. Elnis Saparani, Elnis hadir, Pak. Aziz Sutisna, Ajis hadir, Pak. Hana Salsabila, Hana hadir, Pak. Rina Nurmala, Rina hadir, Pak. Muhammad Lutfi, Hadir, Pak. Astri, Hadir, Pak. Sadela Putri, Sadela hadir, Pak. Iqbal, belum. Asep Rizky, Asep hadir, Pak. Rai Putri, Rai Putri hadir, Pak. Nurilahi, Nurilahi hadir, Pak. Hida Haidorotu, Hida hadir, Pak. Hilwa, Hilwa hadir, Pak. Hilwa ada? Hilwa hadir, Pak. Pak, maaf, Amanda hadir. Siapa? Amanda ada? Ada Pak hadir. Iqbal, udah ada belum Iqbal? Riana Septiana Sari. Riana Ada? hadir, Pak. Rizky Nanda. Rizky Nanda Taufik. Belum. Eva Fauzia. Eva. Kamaluddin ada. Eva nggak ada sinyal, Pak. Maaf katanya. Siapa? Eva. Eva Fauzia, Pak. Nggak ada sinyal. Udah masuk. Denisa Asri. Kamaluddin hadir, Pak. Kamaluddin sudah. Denisa. Denisa hadir, Pak. Furman Suherman. Furman hadir, Pak. Sabella Fitriani. Sabella hadir, Pak. Lise Lasari. Lisa hadir, Pak. Eva Syarifah. Eva hadir. Fakhrul Heliadi. Fahrul hadir, Pak. Heri Fauzi. Heri hadir, Pak. Andika Nanda. Andika hadir, Pak. Muhammad Slamet. Selamat hadir, Pak. Melani. Melani hadir, Pak. Ella speakernya rusak, Pak. Hadir. Dela hadir. Dela hadir, Pak. Yustika. Yustika hadir, Pak. Yana Kurniawan. Yana hadir, Pak. Ekawati. Eka hadir, Pak. Sopa Uswatun. Bapak hadir, Pak. Chandra Gunawan. Chandra ada. Hai Fitriani. Hadir, Pak. Yan. Hadir, Pak. Yuli. Hadir, Pak. Yuli. Piatul. Piatul ada. Pia ada, Frida. Pak. Dia hadir, Pak. Pia hadir, Pak. Pia Sofiatul Hasanah. Aisyah Hamidah. Aisyah sakit, Pak, habis lahiran. Lucy Amelia ada. Chandra Gunawan belum. Rizky Ananda.
sekelas lainnya dulu ya. Anissa Nurmalasari. Anissa hadir. Tasya. Tasya hadir. Intan Wulan Asmara. Intan hadir. Fitri Dwi Rahmawati. Belum. Okta Isa. Hadir, Pak. Hendri. Hendri belum. Rusidina. Rusidina hadir, Pak. Hadir. Fahmi Taufikul. Fahmi hadir. Kristianti. Krisdianti hadir, Pak. Rehan. Raihan hadir, Pak. Sinyalnya jelek katanya. Silmi Muslima. Silmi hadir, Pak. Vina Repitiana. Vina hadir, Pak. Nasrullah. Nasrul hadir, Pak. Binda Nur Hasana. Binda hadir, Pak. Lestari. Lestari hadir, Pak. Siti Khadijah. Siti Khadijah hadir. Sinta. Sinta hadir. Hilda. Hilda hadir, Pak. Sri Sulastri. Sri Sulastri hadir, Pak. Melanir Malasari. Melan hadir, Pak. Lucy Juliani. Lucy hadir, Pak. Dewi Nur Aryani. Dewi hadir, Pak. Risma Rosdita. Risma hadir, Pak. Raisal Safeti. Raisal ada. Neni Nur Aini. Neni hadir, Pak. Hendri sudah ada belum Hendri? Hendri. Putri Dwi. Iqbal Rizaldi ada ya? Hadir, Pak. Satunya. Rizky Nanda sudah ada belum? Rizky Nanda. Chandra Gunawan. Lucy Amelia. Belum. Kita ke materi dulu ya. Bentar saya share materinya. Materinya sudah ini ya, kelihatan? Sudah, Pak. Suaranya udah jelas? Sudah jelas, Pak. Alhamdulillah, makasih ya. Sesuai dengan rencana, untuk hari ini kita akan bahas tentang hubungan struktur aktivitas obat antidiabetik. Ntar semua materi akan saya share di Google Classroom juga ya. Intinya semua materi ataupun mungkin kalau ada tugas juga akan saya siapkan di Google Classroom-nya. Jadi ntar kalau kalian mau download silakan ataupun mengumpulkan tugasnya silakan lewat Google Classroom yang kita siapkan ya. Kemudian sesuai dengan rencana untuk kimia medicinal 2 insya Allah kita akan tetap ya bahas tentang hubungan struktur aktivitas ya senyawa obat ya. Di materi sebelum UTS sudah banyak mungkin anti kanker atau anti infeksi ya atau anti analgetik ya. Kemudian materi kemarin kolinergik ya.
ataupun anti-infeksi, mungkin kalian sudah bahas ya. Intinya di kimia medisinal 2 kita akan bahas tentang hubungan struktur aktivitasnya ya. Jadi fokusnya kita pengen tahu pengaruh-pengaruh dari substituen ya, ataupun gugus fungsi yang kita rubah-rubah jika nempel di senyawa induk ya. Jadi intinya kalau hubungan struktur aktivitas itu kita fokusnya sama satu turunan ya. Jadi yang kita pelajari itu senyawa satu turunan, bukan senyawa yang berbeda jauh antara satu dengan yang lainnya ya. Jadi fokusnya pada hubungan struktur aktivitas yang kita pelajari itu senyawa-senyawa satu turunan ya. Yang harus kita pahami itu ya. Jadi senyawa yang kita pelajari perubahan strukturnya pada senyawa induk ya. Jadi senyawa induk yang sama. Jadi senyawa yang satu turunan atau satu analog ya. Jadi kita belajarnya ke situ, bukan senyawa-senyawa yang berbeda jauh antara struktur 1, 2, dan 3 ya. Jadi struktur yang punya senyawa induk yang sama ya. Jadi cuma mempelajari sebagian gugus sampingnya atau beberapa gugus samping yang ada perubahan-perubahannya ya. Itu untuk HSA ya. Jadi fokusnya yang harus kita pahami itu dulu ya. Jadi yang kita pelajari di sini senyawa satu turunan ya, senyawa yang punya struktur induk yang sama ya. Yang kita pelajari pengaruh-pengaruh di gugus fungsinya ya. Di kimia medisinal 1 kan kita bahas HKSA-nya ya. Ada teori dari Free Wilson ya, kemudian ada teorinya HKSA Hans. Insya Allah kita semua sudah belajar ke situ ya. Sampai kita mungkin diminta targetnya kan salah satunya mendapatkan senyawa persamaannya ya, persamaan HKSA-nya. Jadi persamaan yang terbaik ya yang kita dapatkan. Jadi fungsinya apa sih persamaan HKSA itu? Ya fungsinya ya untuk mendesain senyawa lanjutannya ya. Jadi kita belajar HKSA bukan cuma finisinya sampai HKSA ya. Tapi fungsi persamaan HKSA itu kita pakai untuk selanjutnya ya. Untuk mendesain senyawa turunannya yang diasumsikan ntar senyawa yang bisa atau jauh lebih baik lagi baik mengenai sifat-sifat farmakokinetiknya ataupun ke aktivitasnya ya. Itu fungsi kita belajar HKSA. Jadi bukan cuma finish sampai persamaan regresinya ya. Tapi kita harus bisa mengimplementasikan hasil dari persamaan regresi. Yaitu fungsinya untuk mendesain senyawa lanjutan. HKSA kita ingat kembali yang kita pelajari pengaruhnya dari lipofilik, ya, elektronik, sama sterik ya. Efeknya apa? Efeknya ke interaksi dengan reseptornya. Akhirnya efeknya terhadap aktivitas farmakologinya. Itu ya. Itu mereview sedikit tentang hubungannya dengan HKSA atau HSA. Untuk hari ini kita bahas tentang HSA-nya antidiabetik. Ya. Obat antidiabetik, senyawa yang dapat menurunkan kadar glukosa darah. Jadi intinya senyawa-senyawa yang dapat menurunkan kadar glukosa darah ya, itu yang kita sebut sebagai antidiabetik ya, antidiabetik. Cuma memang kita kenal kalau nggak salah kan antidiabetik kayaknya nggak bisa final di bersihkan total kayaknya. Jadi tetap mungkin pengobatannya kayaknya lebih continue biasanya ya. Antidiabetik ya, jadi menurunkan kadar glukosa darah. Biasanya kalau saya sama teman-teman dari PTN dalam pengabdian ya biasanya juga melakukan pengecekan ini ya, pengecekan kadar glukosa darah di masyarakat ya, khususnya di orang-orang tua biasanya, karena kebanyakan ya usia-usia lanjut biasanya. Makanya saya sendiri dengan teman-teman beda, salah satu yang sering dikerjakan di masyarakat ini mengukur kadar glukosa darah di masyarakat karena gampang, cuman pakai alat kalau nggak salah namanya glukometer kalau nggak salah. Jadi nggak mahal ya, nggak mahal kita pengecekan kadar glukosa darah ya. Baru
kira-kira kita di atas atau standar apa itu kadarnya ya. Jadi ada batasnya ya, gitu ya. Sering kita pengabdi masyarakat mengecekkan kadar glukosa darah. Ini ada oral ya, turunan sulfonilurea, biguanida, glitason, ada juga yang alfa glukosidase, ada juga insulin dan turunannya ya. Sulfonilurea ya, kalau kita cek ya mungkin satu ya senyawa obat banyak yang kandungan dari urea sulfon. Jadi banyak obat yang mengandung gugus urea ataupun gugus tiourea ya. Karena ya dari penelitian-penelitian ternyata studi farmakofor ya, ternyata gugus urea ya ataupun tiourea ternyata dia merupakan farmakofor ya. Di Med 1 kalian sudah belajar farmakofor. Farmakofor itu ya gugus yang bertanggung jawab terhadap adanya aktivitas ya. Kita ingat itu yang kita sebut sebagai farmakofor ya, sebagai farmakofor gugus yang bertanggung jawab munculnya aktivitas atau efek farmakologi. Makanya dalam desain gugus farmakofor itu nggak boleh diutak-atik atau diganti biasanya ya, nggak boleh diganti kalau biasanya itu. Jadi karena dia yang bertanggung jawab, jadi nggak boleh diganti total ya. Mungkin kalau cuma dimodifikasi sedikit bisa, cuma dihilangkan, yaitu akan hilang aktivitasnya atau turun ya. Sulfonilurea. Kalau saya sendiri banyak memodifikasi urea menjadi tiourea ya. Mungkin kita ingat di kimia medisinal 1 tentang modifikasi isosterik ya. Jadi gugusnya kalau dalam urea ya gugus CO-nya dirubah menjadi tiourea CS ya. Itu salah satu yang udah pernah kita pelajari, modifikasi isosterik ya. Jadi gugus yang hampir mirip ya, gugus yang hampir sama. Jadi punya kemiripan di sifat fisika kimianya ya. CO hampir sama dengan CS. Cuma salah satunya mungkin beda di elektronegatifannya. Jadi punya kemiripan yang sama, makanya diprediksi akan bisa meningkatkan atau sama aktivitasnya. Ya, itu kan kita belajar di kimia 1 modifikasi. Salah satunya modifikasi isosterik. Jadi gugus-gugus yang hampir sama yang bisa kita gantikan. Gugus CO bisa ganti dengan CS karena gugusnya hampir sama gitu loh. Kemudian kalau kita lihat mekanisme kerja ya, misalnya dari insulin ya. Kalau insulin ini menyebabkan efek hipoglikemik ya dengan cara menaikkan penggunaan karbohidrat dan lemak dalam jaringan perifer ya. Ini yang untuk insulin. Kemudian yang turunan sulfonilurea. Kalau ini dengan cara merangsang pengeluaran insulin dan sel beta pankreas. Ini menurunkan pemasukan insulin, endokrin ke hati dan menekan secara langsung pengeluaran glukagon. Kalau di kimia medisinal 1 mungkin kalian sudah pernah dilihatkan di praktek ya. Praktek ya, terutama mungkin saya akan share sedikit ya yang pernah kalian diajarkan di prakteknya tentang webnya mana ya, tentang webnya DrugBank ya. Ini DrugBank sudah pernah dipelajari kan di kimia medisinal 1 ya. Jadi semua informasi terkait obat yang sudah ada di pasar ya, ataupun yang minimal udah ada di uji klinik ataupun uji in vitro, udah ada informasi-informasinya ya. Misalkan aja ini tolbutamid ya, tolbutamid ini turunan sulfonilurea ya. Ini semua informasinya itu ada di sini semua ya. Kalian, insya Allah saya ingat ini sudah kita ajarkan di praktikum kimia medisinal 1 ya. Jadi salah satu web yang sangat bermanfaat bagi kita farmasi ya, orang farmasi jika pengen tahu informasi banyak hal ya terhadap suatu obat atau senyawa obat ya. Jadi insya Allah ada semua di sini ya. Kemudian
Mungkin web yang lainnya juga bisa kita manfaatkan, web PubChem ya. Saya akan lihatin PubChem. Bentar. Ini ya, web PubChem ya. Ini juga bisa kita manfaatkan ya untuk mencari tentang informasi suatu senyawa obat ya, terutama senyawa obat. Ini informasinya sangat bermanfaat. Banyak juga di sini ya, mulai dari apa itu namanya strukturnya, rumus kimianya, kemudian di sini juga ada uji farmakologi yang sudah dilakukan, kemudian yang jual siapa juga ada di sini, semua insya Allah sudah ada semua ya. Uji-ujinya juga sudah ada, sifat fisikokimia juga ada ya. Banyak manfaatnya. Kemudian kakak kelas kalian yang mungkin sekarang tugas akhir juga memanfaatkan ini semua ya. Ada mungkin yang bimbingan saya itu siapa itu? Teh Eki ya, Teh Eki. Dia mempelajari komputasinya turunan dari etanol amin ya, yang punya aktivitas sebagai histamin, antihistamin ya. Jadi semua struktur etanol amin kita download dari sini semua ya. Kalau nggak salah dia dapat sekitar 250-an senyawa turun etanol amin. Ya. Jadi kita download dari sini semua turun senyawa etanol amin. Ya. Jadi kita nggak menggambar mulai dari awal ya. Jadi senyawanya kita download dari sini. Baru kita preparasi untuk studi komputasinya. Ya. Itu yang TG. Kemudian ada lagi yang bimbingan yang siapa itu namanya Pak Agung. Ya. Dia mempelajari senyawa-senyawa bahan alam dari propolis ya. Dari propolis ya. Dia juga senyawanya didownload dari sini semua. Juga sama, hampir dapat sekitar 100 sampai 200-an senyawa aktif dari propolis ya, yang di studi komputasi sebagai anti cancer ya. Ada lagi senyawa-senyawa turunan kalanol atau kurkumin ya, Teh Tia kalau nggak salah. Dia juga senyawanya hampir di download dari sini, PubChem sama ChenPL sama beberapa web server lainnya yang di studi komputasi kalau nggak salah untuk cancer kalau nggak salah ya. Ada lagi siapa itu yang ke anti tuberkulosis ya. Jadi senyawa-senyawa turunan pirazinamid ya. Insya Allah banyak juga turunan pirazinamid yang dipelajari komputasinya terhadap anti tuberkulosisnya. Jadi banyak manfaatnya ya. Insya Allah sudah kita ajarkan di prakteknya. Kemudian coba kita lihat satu-satu. Turunan meglitinida ya. Kalau meglitinida dengan cara merangsang pengeluaran insulin ya dan sel beta pankreas melalui penutupan saluran K dan pembukaan saluran CA yang akan menginduksi pengeluaran insulin ya. Kalau di kimia 1 mungkin kita belajar tentang tempat aksi obat atau tempat kerja atau target obat ya. Itu kan banyak macamnya ya. Yang tempat kerja itu target obat ya. Ada enzim, ada reseptor, ada protein ya, ada ion kanal ya, ada DNA, ada RNA, ada substrat, ada beberapa lagi lainnya ya yang sebagai tempat kerja obat. Cuman umumnya emang yang biasanya dipelajari di komputasi umumnya itu yuk enzim, reseptor, protein ya. Untuk advance-nya, penambahannya biasanya kita juga pelajari interaksinya dengan DNA-nya. Ya, itu beberapa target kerja obat yang biasanya kita untuk studi komputasi biasanya. Enzim, reseptor, protein, atau DNA. Itu biasanya umumnya ke situ. Bisa aja langsung mempelajari ke misalkan di anti cancer kadang-kadang langsung dipelajari ke P53-nya. Atau pengen mempelajari ke sitokromnya. Ya. Banyaklah beberapa target studi komputasi untuk interaksi. Lihat satu-satu insulin ya.
insulin manusia atau rDNA ya. Ini makromolekul biologis aktif pertama yang dibuat melalui rekayasa genetik ya, dengan teknologi rekombinan DNA. Jadi ini rekayasa genetik ya, dengan teknologi rekombinan DNA ini pertama kali dibuatnya. Contohnya humulin ya, diproduksi dengan rekombinan E. coli ya, dan novolin yang dibuat dengan menggunakan rekombinan GS cerevisiae. Banyak emang yang kita kenal ya senyawa-senyawa obat ya, terutama senyawa obat yang asalnya itu produksi dari mikroorganisme ya. Ini kan mikroorganisme E. coli ya. Guinardia cerevisiae ini kan mikroorganisme ya. Yang salah satu produksinya senyawa obat ya. Banyak. Penisilin ya. Penisilin kan dulu ya dari mikroorganisme ya, dari mikroorganisme penisilin yang pertama kali kan penisilin ya kita kenal, itu juga dari hasil mikroorganisme. Memang salah satu keuntungannya kita kerja dengan mikroorganisme seperti kita ketahui, perkembangan mikroorganisme kan bisa sangat cepat kan ya, makanya bisa cepat menghasilkan senyawa yang lumayan cukup banyak ya, karena senyawa itu mikroorganisme kalau kondisi kulturnya pas, dia kan berkembang biaknya itu sangat pesat, sangat cepat ya. Makanya ya sekarang virus corona kan, apalagi yang varian-varian Delta itu kan sangat cepat penularannya. Yaitu salah satu mikroorganisme itu kan sangat cepat berkembang biak ya, makanya di metode menghasilkan senyawa obat salah satunya itu dengan kultur mikroorganisme dari mikroorganisme. Selain dari sintesis ya, selain sintesis secara pure sintesis dengan kultur mikroorganisme untuk menghasilkan, diambil ya, diisolasi senyawa aktifnya. Bentuk insulin ya, ada yang bentuk insulin lispro, ada aspat, ada glargin, ada determin, dan declatek ya. Ini beberapa bentuk insulin. Contohnya insulin lispro ya. Ini untuk diabetes tipe 1 sama tipe 2. Kemudian insulin aspat ya untuk yang tipe 2 ya. Ada lagi yang insulin detemir untuk tipe 1, tipe 2. Ya, ini beberapa bentuk insulin dalam pemakaian untuk treatment anti diabetik. Kemudian yang lainnya itu anti diabetes oral ya. Kalau yang tadi kan injeksi, yang anti diabetes oral. Ini berdasarkan struktur obat anti diabetik ya. Ada yang dari sulfonylurea ya. Jadi di situ ada sulfonnya sama urea, induknya kan itu. Kemudian ada biguanida, ada glitason ya. Kemudian ada juga yang penghambat alfa glukosidase. Coba kita lihat struktur yang turunan sulfonylurea. Kalau ini digunakan penunjang diet ya untuk menurunkan kadar gula darah ya pada penderita NID2M ya. Ini efek sampingnya reaksi alergik dan hipoglikemi. Ya. Ini contoh obat turunan sulfonylurea, ada chlorpropamid ya, ada tolbutamid sampai glikuidon ya. Ini struktur induk dari senyawa sulfonylurea ya. Jadi ada sulfonilnya ya. Ini ada ureanya. Ini kan struktur urea itu ini. CO di C-nya itu terikat NH sama NH. Ini namanya struktur urea. Kalau yang saya pelajari dengan mahasiswa ini yang setahun ini disintesis, ini O-nya diganti sama S ya. Di tahun sekarang saya sedang mengerjakan proyek penelitian turunan biourea, tapi bukan untuk anti diabetik ya, tapi kita orientasinya manfaatkan untuk
senyawa anti cancer, senyawa anti cancer ya. Karena yang biourea sudah banyak saya sintesis dan sekarang juga pengembangannya saya kembangkan untuk senyawa yang bentuknya kompleks ya. Jadi senyawa-senyawa tiourea yang sudah saya sintesis dengan mahasiswa beberapa tahun yang lalu, tahun sekarang kita buat modifikasinya direaksikan dengan senyawa logam Fe, logam kobalt, logam platina ya. Ya karena secara literatur tentu ada pengaruhnya pembuatan kompleks terhadap aktivitas anti kanker. Salah satunya bisa meningkatkan aktivitasnya. Ya. Selain salah satunya mungkin efeknya di sifat farmakokinetiknya ada perbaikan itu ya. Hubungan struktur dan aktivitas sulfonilurea ya. Ini ya, ini struktur induk sulfonilurea. Ya. Jadi intinya ada perubahan di R-nya sama R aksen. Ya. Tadi di awal ya. Jadi kita mempelajari HSA itu kita fokusnya ada senyawa induknya. Jadi yang kita pelajari perubahan-perubahan ataupun gugus fungsi yang ada di salah satu sisinya aja. Nah, salah satu sisi atau beberapa sisi yang ada perubahan. Kalau di sini di sulfonilurea berarti ada dua, ada R yang berubah sama R aksen yang berubah. Ya, pengaruhnya terhadap aktivitas antidiabetik ataukah sama, naik atau turun atau hilang ya, karena ada perubahan di sisi R sama R aksen ya. Jadi itu ya. Jadi ada senyawa induk dan perubahan di salah satu sisinya. Misalkan ini kalau di sulfonilurea, kalau R-nya ya, kalau R-nya gugus alifatik. Kalau alifatiknya itu asetil atau amino itu NH2 ya, NH2. Kalau kloro atau metil tio ya, metil tio berarti CS ya, ada C-nya sama S ya. Ada trifluorometil. Trifluorometil berarti CF3 ya. Jadi ini C kemudian ada F3, C-fluorometil ya. Ternyata kalau gugus alifatiknya beberapa gugus ini ternyata akan berpengaruh terhadap massa kerja ya. Salah satunya terhadap massa kerjanya. Kemudian juga akan meningkatkan di aktivitas hipoglikemik ya. Itu kalau kita mempelajari di R-nya gugus alifatik yang ini ya. Tapi kalau gugus R-nya itu gugus ya beta aryl karbokamidoetil ya, ARCO, NH, CH2, CH2 ya. Seperti pada obat glibenclamid sama glipisid ya. Ternyata senyawa mempunyai aktivitas lebih besar dibanding senyawa awal ya. Jadi kalau R-nya diganti gugus ini ya, ternyata aktivitasnya lebih besar dari senyawa awal ya. Yang kita kenal ini antidiabetik oral generasi kedua. Ini disebabkan oleh fungsi jarak spesifik antara atom N substituen ya dengan atom N sulfonamida ya. Jadi ternyata dipengaruhi oleh fungsi jarak spesifik antara atom N, jadi atom N dari yang ada di R ya terhadap N yang ada di ini sulfonamidanya. Ya. Jadi jarak spesifiknya ternyata ada di situ. Jarak N yang ada di R sama N yang di sini. Ya. Di kimia medisinal 1 kan kita pernah belajar tentang pengaruh jarak spesifik terhadap aktivitas itu. Karena hubungannya dengan apa itu namanya jarak spesifik yang ada antara jarak spesifik N peptida sama M peptida di asam amino yang lainnya. Insya Allah di Kimet 1 sudah pernah lah kita pelajari. Salah satu efek aktivitas ini itu dan ada jarak spesifik yang ternyata jarak spesifiknya sama dengan jarak antara ikatan peptida yang ada di asam amino di reseptor atau enzim. Ya, bisa kalian buka lagi pas kita mempelajari tentang jarak spesifik ya pengaruhnya terhadap aktivitas. Ya. Dengan atom N sulfonamida sehingga interaksi obat reseptor lebih serasi. Ini.
Kita sudah belajar di GMAT 1. Karena interaksi dengan reseptornya serasi ya, karena jarak spesifik di ligannya ada, ternyata pas dengan jarak spesifik yang ada di asam aminonya. Makanya lebih serasi interaksinya. Makanya aktivitasnya akan lebih baik ya. Kemudian kalau R aksennya di gugus alifatik lain ya, kalau ada R aksennya gugus alifatik lain ya, yang berpengaruh terhadap sifat lipofil senyawa ya. Jadi R aksen bisa juga dengan gugus alifatik lainnya. Jadi gugus-gugus yang lipofil. Gugus lipofil itu gugus yang suka lemak ya. Jadi suka lemak, jadi lebih larut ke lemak dia. Lipofil ya. Metil, etil, propil, butil ya, amil, heksil, heptil, oktil, jadi C. Ya, sampai C berapa? Kira-kira sampai C berapa akan meningkat aktivitasnya dan dia otomatis akan turun. Di GMAT 1 kita belajar memang ada hubungan antara log P ya atau lipofil terhadap aktivitas. Dia hubungannya akan makin lipofil dia akan meningkat. Cuman grafiknya kan parabola ya. Biasanya kalau kita dalam mempelajari aktivitas lipofilik atau log P, dia grafiknya itu parabola. Jadi ada maksimalnya log P berapa, dia setelah melewati maksimal log P-nya dia akan turun lagi. Jadi C berapa dia akan maksimal aktivitasnya, setelah terlewati titik optimal dia akan turun lagi aktivitasnya. Itu hubungan secara umum log P atau lipofil. Jadi ada titik maksimalnya, ada C berapa optimal, setelah itu dia akan turun lagi aktivitasnya. Ini misalkan R aksennya, kalau R aksennya metil ya, ternyata dia relatif tidak aktif. Tapi kalau mulai C2, C3, C6 dia akan punya aktivitas ya. Cuman setelah dipelajari ya, C maksimalnya itu aktivitasnya hilang bila mengandung atom C12 atau lebih ya. Jadi sampai C11 dia masih punya aktivitas. Setelah itu C12 dia akan turun ya. Jadi C maksimalnya dia di C11 dia. Ya. Jadi log P-nya C maksimalnya masih di C11. Setelah ada penambahan C12 dia akan turun lagi. C13 otomatis dia akan turun ya. Itu grafik hubungan antara log P sama aktivitas parabolik ya, parabolik. Insya Allah sudah kita pelajari di GMAT 1 hubungan antara log P ya, atau lipofilik terhadap aktivitas. Cuman teoritisnya secara umum makin besar log P akan makin tinggi aktivitasnya. Cuman hubungannya parabolik. Nah, ini beberapa struktur senyawa turunan sulfonil urea ya yang sudah disintesis ataupun mungkin sudah dipasarkan. Ada carbutamid ya, ada tolbutamid, ada chlorpropamid, ada tolasamid ya. Banyaklah turunan-turunannya. Mungkin kalau kalian coba searching tadi di PubChem ya, mungkin ini bisa menjadi salah satu topik yang bisa kita pelajari di studi komputasinya ya. Mungkin kalian sudah banyak yang sudah disintesis ataupun dipelajari ya. Kalian mungkin searching senyawa-senyawa turunan sulfonil urea ya. Dan kalian pelajari secara molekulernya, secara komputasinya. Kira-kira turunan sulfonil urea ini yang paling bagus interaksinya terhadap reseptornya, kira-kira senyawa sulfonil urea yang apa ya. Habis itu kalian komparasi dengan hasil penelitian in vitronya yang sudah dipelajari oleh peneliti yang lain. Benar nggak sih? Ya, dari komputasi kita dapat misalkan senyawa sulfonil urea apa. Kemudian kita searching ya, kita cari referensi pendukungnya. Memang ternyata cocok nih, signifikan. Ternyata secara komputasi kita menghasilkan sulfonil urea yang apa. Kemudian secara in vitro juga memang senyawa itu ternyata punya aktivitasnya sebagai antidiabetik ya. Itu salah satu topik yang biasanya kita kerjakan dengan mahasiswa tugas akhir ya. Kayak tadi ya, ada yang mengerjakan mengkoleksi senyawa etanol amin yang dipelajari komputasinya terhadap antihistamin ya. Kemudian ada turunan koleksi senyawa kalanol kurkumin ya yang sebagai cancer. Ada juga tadi yang mengkoleksi turunan senyawa dari senyawa propolis ya.
sebagai anti cancer. Ya. Itu beberapa hal yang bisa dibuat topik untuk pekerjaan penelitian tugas akhir. Kemudian ini salah satu data pendukung aja ya, di sifat farmakokinetik beberapa obat antidiabetik turunan sulfonylurea ya. Kemudian antidiabetik oral lainnya yang turunan biguanida. Ini contohnya yang fenformin dan metformin HCl. Ini berarti garam, bentuknya garam. Turunan biguanida ya, seperti pada fenformin ya. Ini dahulu banyak digunakan sebagai antidiabetik ya. Tetapi karena menimbulkan efek samping ya cukup serius, yaitu aksidosis laktat ya, maka sejak tahun 1977 ditarik dari peredaran ya. Sebenarnya kalau kita pengen mendesain senyawa, salah satu modifikasi atau desain untuk mendapatkan senyawa baru kan dari belajar tentang efek samping ya. Di kimia medisinal 1 kan kita sudah belajar cara-cara gimana sih, dari mana kita mendapatkan senyawa baru ya. Salah satunya kan belajar mempelajari efek samping obat ya. Dari situ kita akan bisa juga mendapatkan senyawa baru. Jadi kita desain di sisi efek sampingnya, kita coba hilangkan biar bisa hilang efek sampingnya, otomatis akan menghasilkan senyawa baru. Bisa juga dari screening bahan alam, ya. Bisa juga dari studi HKSA juga bisa kita menghasilkan senyawa baru. Ya. Banyak ya beberapa metode gimana caranya kita mendapatkan senyawa baru. Ya. Tadi mempelajari efek samping juga bisa menghasilkan senyawa baru, modifikasi desain senyawa baru. Turunan biguanida yang sekarang masih digunakan yang sebagai antidiabetik adalah metformin ya. Jadi turunan biguanida yang sekarang mungkin masih dipakai ini metformin ya. Kalau fenformin sudah enggak, digantikan oleh metformin. Pada umumnya metformin dapat mempengaruhi fungsi ginjal dan jantung, sehingga hanya digunakan untuk penderita yang tidak menderita penyakit ginjal atau jantung ya. Ini penggunaan metformin. Ini perbedaan struktur ya. Perbedaan struktur antara fenformin sama metformin ya. Jadi kalau fenformin ya R-nya itu ada aromatik ya, ada bensil ketambahan 1C. Cuman kalau metformin ya, ternyata R-nya itu cuman CH3. Bisa aja mungkin ya kita pelajari turunan metformin ya, C-nya ditambahkan lagi misalkan C2 ya, C3, C4, C5, sampai berapa panjang rantainya metformin itu masih punya aktivitas ya. Kita pelajari ya. Kayak tadi hubungannya grafiknya pasti akan log ya. Jadi penambahan rantai di R-nya ini dia akan dicek keberapa dia aktivitas metforminnya itu akan maksimal. Setelah itu dia akan turun lagi mulai cek keberapa. Itu ya. Itu di modifikasi yang biasa kita pelajari salah satunya itu. Berarti ini di rantai alifatik ya. Bisa juga mungkin kita pengen memodifikasi di fenformin ya. Ini kan ada aromatik ya. Di aromatik di modifikasi obat kita kenal, kalau kita ingat itu metode Topliss ya. Metode Topliss kan kita ingat ya, kalau di senyawa obat ada gugus aromatik, bisa kita modifikasi pakai metode Topliss ya. Jadi beberapa banyak gugus yang bisa kita tempelkan di sisi aromatik, bisa orto metaparanya di sisi aromatik ya. Itu yang kita kenal metode Topliss ya, metode Topliss aromatik. Kalau ininya rantai lurus kan metode Topliss alifatik ya. Jadi ini kita bisa modifikasi pakai modifikasinya Topliss ya. Jadi kita sambil mengingat Kimet 1 ya, tentang teori modifikasi. Ada metode Topliss aromatik dan alifatik ya. Kemudian ada lagi turunan penghambat DPP4 ya. Kita lewati aja. Ini senyawa, struktur dari senyawa-senyawa tadi turunan DPP4 ya. Ada sitagliptin ya. Ada vildagliptin, ada lagi saksagliptin. Kalau sekilas
kalau strukturnya itu yang hampir agak besar, strukturnya besar, biasanya dia itu awalnya atau aslinya itu dari isolasi bahan alam ya. Kemungkinan ini hasil dari senyawa-senyawa bahan alam ya, karena lumayan cukup kompleks, apalagi kalau ada struktur senyawa yang ada kayak glukosa kayak gini ya. Kemungkinan dia biasanya aslinya itu dari bahan alam, cuman kadang-kadang dimodifikasi lagi di labnya ya, itu ya. Ini senyawa yang lainnya ya. Ini digunakan sebagai tambahan pada terapi penyakit diabetes mellitus yang tak dapat diatasi dengan diet dan obat-obat turunan dari sulfonylurea atau biguanida. Ini pakai pengobatan ini di alfa glukosidase ya, jadi penghambat alfa glukosidase. Kalau saya dulu itu pernah ya mempelajari pengaruhnya senyawa bahan alam dari artemisinin ya. Saya pelajari dari literatur, ternyata artemisinin bisa sebagai anti diabetik ya. Makanya saya pengen pelajari secara molekulernya ya. Makanya saya pelajari apa itu struktur artemisinin ya. Kita coba interaksikan dengan enzim aldose redutase ya. Kalau yang artemisinin kita coba interaksikan studi komputasinya dengan aldose redutase. Aldose redutase kan salah satu enzim di anti diabetik ya. Kita coba interaksikan ke situ. Ternyata dari hasil komputasi yang kita pelajari ternyata interaksinya stabil ya. Makanya di akhir kita simpulkan bahwa senyawa artemisinin asumsinya bisa dipakai untuk anti diabetik ya. Mungkin yang mekanisme kerjanya sebagai aldose reduktase ya. Kalau sudah pernah saya tulis di jurnal ya. Mungkin ntar saya coba lihatkan sedikit ya yang pekerjaan saya itu. Ntar untuk mengingatlah mungkin yang sudah pernah saya kerjakan hubungannya dengan anti diabetik ya. Anti diabetik mana entar aldose. Bentar ya, saya pengen lihatkan sedikit ya penelitian yang sudah kita kerjakan mempelajari interaksi senyawa bahan alam artemisinin sebagai anti diabetik ya, yang khususnya tentang aldose reduktase. Kelihatan ya? Ya, ini salah satu penelitian ya yang pernah saya kerjakan, yang sudah saya tulis ya, yang sudah saya tulis di jurnal molekul ya, udah jurnal internasional, mempelajari tentang kira-kira senyawa artemisinin bisa nggak sebagai anti diabetik ya, khususnya mekanisme aldose reduktase. Ya. Ini full komputasi saya mengerjakan ya. Docking, kemudian farmakokinetiknya, toksisitas ya. Ini belum sampai ke MD ya. Belum sampai ke MD aja bisa kita tulis ke jurnal internasional gitu loh. Ya, ini salah satu topik, ini salah satu senyawa aja ya, salah satu senyawa yang saya buat penelitian dan sudah saya tulis di jurnal internasional ya. Ini sudah terpublikasi. Yang dipelajari ini aja. Parameter ya, kalian insya Allah sudah sudah mempelajari ya. Jadi intinya
pengen mencari kira-kira senyawa artemisinin dia itu aktivitas ke reseptor apa. Ternyata dia kan ke aldose reduktase. Setelah kita searching, ternyata aldose reduktase ternyata dia tuh mekanisme anti diabetik ya. Makanya kita uji bener nggak artemisinin interaksinya stabil di aldose reduktase. Ujinya di di molekuler dockingnya. Ya ini ini secara farmakofornya. Insya Allah Pharmaper kalian juga sudah belajar ya. Itu dari Pharmaper kita uji dengan docking interaksi dengan aldose reduktase. Ini insya Allah sudah kalian pelajari semua metode yang saya kerjakan di penelitian ini. Ya. Ini analisis reseptor ya pakai PDB-SAM ya Pak. Ramakandran plot ya kalian sudah pernah belajar cara mempelajari cara menganalisisnya. Ini hasil dockingnya ya artemisinin pembandingnya pakai Vidarstat ya. Ternyata artemisinin delta G-nya lebih rendah ya. Jadi dia interaksinya lebih stabil. Ya, asumsinya dia anti diabetik ya. Kalau dibandingkan sama Vidarstat dia lebih bagus ya secara prediksinya ya. Ini secara docking kita pelajari. Ini belum sampai ke molekular dynamicnya. Aja sudah bisa kita kerjakan dan kita tulis di jurnal internasional. Kalau sekarang harus didampingi sama molekular dynamic ya, molekular dynamicnya. Mungkin saya juga bisa sedikit mungkin jurnal yang sudah saya tulis sampai ke molekular dynamic ya, yang baru publikasi. Mungkin ini, bentar. Ini salah satu contoh jurnal, langsung dibuka aja bentar ya. Karena kalau kita modifikasi mah apa ya? Banyak yang kita kerjakan ya untuk sebagai tulisan kita biar tulisannya itu bagus ya. Biar tulisannya itu bagus. Ini ya. Ini salah satu contoh modifikasi ya yang saya kerjakan secara komputasi ya. Jadi saya mendesain beberapa turunan dari 1 benzol 3 metil TOD. Tadi ya seperti saya bilang, saya kan salah satu fokusnya modifikasi thiourea ya. Nah, kalau ini saya interaksi studi komputasinya sebagai anti cancer ya, khususnya ke EGFR ya, epidermal growth factor receptor ya. Ini secara komputasi full ya. Ini kita sudah terbitkan baru terbit bulan Juni kemarin ya. Bulan Juni baru publis di jurnal Elsevier khususnya di jurnal Chemical Data Collection ya. Jadi saya mendesain ada berapa senyawa turunan thiourea ya. Perbedaannya di sini aja. Di struktur aromatiknya ya. Ada perbedaan di struktur aromatik. Ya, saya ingin mempelajari di situ pengaruh kira-kira gugus mana sih yang interaksinya paling stabil setelah ditempelkan di sisi aromatik ya. Ini aja. Saya cuma mendesain 13 saja. Ya, kita pelajari ya komputasinya baik melalui interaksi docking ataupun drug scan-nya ataupun ke farmakokinetiknya, ADME, toksisitas. Kalau ini sudah sampai ke molekular dynamic simulasinya ya. Ntar kalian belajar Ember juga. Ini saya kemarin kerjakan di Ember ya, pakai visinya yang ada di Unper juga. Kalau ini kita kerjakan 5 kalau nggak salah 10 NS sebentar bisa kita lihat ya. Ini data output analisisnya ya. Kalau ke molekular dynamic ya minimal kita itu ini molekular dynamic ya. Ini salah satunya itu ini 10 NS ya. Ini saya molekular dynamicnya saya kerjakan di 10 NS ya. Salah satu yang analisisnya dari grafik RMSD ya. Kemudian ntar ada juga grafik RMSF ya. Jadi ntar kalian diajarkan juga cara membuat grafik kayak gini dari output molekular dynamicnya. Kemudian juga kita pelajari lanjutan mendapatkan grafik RMSF-nya. Ya, jadi mempelajari kira-kira asam amino mana sih yang fluktuasinya tinggi, yang fluktuasinya rendah, dan kira-kira asam amino mana yang sumbangan energinya
terbaiknya. Ya, ya ini beberapa grafik yang kita outputkan dari molecular dynamic-nya. Selain itu juga bisa visualisasi dari tiap tahapnya. Ya, jadi pada senyawa ini pada tahap NS0 strukturnya ada perubahannya gimana. Setelah 3NS dia berubah posisinya gimana. Kemudian pada saat 10NS dia posisi perubahannya gimana. Ya, jadi kita pelajari setiap setiap waktu. Setiap waktu bisa kita pelajari posisinya kayak apa. Ini visualisasi bentuk lainnya. Ya. Ini visualisasi juga bentuk lainnya. Sampai ntar kita juga kalau dari docking kan binding affinity-nya. Dari molecular dynamic ya kita juga bisa menghitung validasi untuk energinya juga bisa kita dapatkan ya. Ya itu ya. Ini salah satu contoh ya penelitian yang full komputasi saya yang baru publish bulan Juni kemarin ya. Cuman kalau ini sebagai anti cancer ya. Jadi mungkin kalau kalian yang berminat ke medicinal mau full komputasi silakan ya. Silakan mungkin kalau mau diskusi awal kira-kira mau mengerjakan apa. Biar sudah punya gambaran. Biar pas proposal sudah bisa langsung cepat kerjanya. Ya, beberapa contoh hasil penelitian yang sudah kita kerjakan. Kita lanjutkan materinya. Ini yang alpha glukosidase. Ya. Ini contoh senyawanya. Akarbosa ini senyawa kayak gini kemungkinan dari awalnya dari senyawa bahan alam ya, senyawa bahan alam. Kalau struktur kayak gini ya kayak glukosa ya biasanya dari awalnya dari bahan alam. Cuma ya itu tadi karena kebutuhan sangat cepat, sangat banyak harus kerjasama dengan orang-orang organik ya yang biar senyawa dari bahan alam bisa kita sintesis secara fabrikasi secara banyak, secara massal ya. Ini senyawa lainnya ada agrifastin ya, ada astenisol, ada cetirizin. Ya. Itu mungkin ya beberapa hal tentang apa itu? Oh ya, tadi sudah ya. Ntar saya takut kelupaan. Oh ini sudah. Itu ya beberapa apa itu namanya mungkin sekedar pembuka bagi kita ya kalian untuk belajar tentang HSA-nya senyawa anti diabetik ya. Mungkin ini sebagai tugas bagi kalian ya yang bisa coba kalian pelajari HSA-nya ya. Jadi intinya kalian ntar saya buat link pengumpulannya. Intinya minimal membuat 1 poin lah, 1 poin sebagai senyawa pembanding awalnya, senyawa 5A ini ya. Yang punya AC50-nya 15,90 ya. Kira-kira kalian punya poin HS apa? Misalkan perubahan di R berapa? Berubah. Misalkan R apa itu? R5-nya OCH3, R3-nya OCH3. Ternyata dia itu AC50-nya lebih rendah dari senyawa yang 5A ini. Kenapa sih? Ya. Dia akan naik, turun atau gimana? AC50-nya. Kemudian coba diperkirakan alasannya kenapa. Ya, dihubungkan sama teori-teori kimia medicinal 1. Ya, mungkin itu karena ada efek apa itu namanya penarik elektron, pendorong elektron, atau efek induksi plus I min I-nya atau plus M min M-nya. Ya, itu kan efek-efek modifikasi yang bisa berpengaruh terhadap fisikokimia ataupun efek farmakologinya ya itu ya. Jadi ini sebagai tugas bagi kalian minimal kalian buat 1 poin kalimat ya, 1 poin kalimat HSA-nya. Terserah kalian mau ternyata kalau ada R5-nya ini dia akan menurunkan IC50-nya. Kenapa? Coba kira-kira alasannya apa? Dihubungkan teori-teori di kimia medicinal 1-nya gitu ya, terhadap aktivitas dari alpha glukosidase inhibitorinya. Itu ya, ini sebagai tugas ya. Ntar materi saya share di GC, kemudian kalian minimal 1 poin HSA ya, 1 poin HSA dari tabel ini, dari story sama tabel ini
Minimal 1. Kalau kalian mau membuat beberapa poin HSA, silakan aja. Cuman minimal mahasiswa membuat 1. Ataupun misalkan ada mahasiswa yang buat 2 atau 3 atau berapa poin HSA, silakan aja dikirim di link pengumpulan tugasnya. Itu ya. Ini sebagai tugas ya, materi HSA anti diabetik. Mungkin itu aja materi HSA-nya anti diabetik. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum kita close, kalau ada pertanyaan atau terserah ya, praktikum boleh tanyakan di sini. Silakan. Bapak maaf, saya belum di absen. Dari kelas apa? Kelas apa? Kelas absensi, Pak. Namanya siapa? Lucy Amelia, Lucy Amelia. kelas E. Sudah. Kalau Chandra ada nggak, Chandra? Chandra ada, Pak. Maaf, Chandra. jaringannya tadi masuk. Chandra ada. Kemudian Rizky Nanda. Belum ada Rizky Nanda. Kemudian kelas lainnya Fitri Dwi Rahmawati sudah ada? Sudah masuk belum? Fitri? Fitri sama Hendri? Ada Pak nggak? hadir. Siapa? Siapa yang bilang Fitri atau Hendri? Fitri. Fitri hadir Pak. Fitri. Hendri ada nggak? Raisal Safeti? Fitri Pak. Hendri ada? Izin katanya, Pak. Siapa? Lagi ada urusan. Siapa? Raisal. Raisal. Izin katanya. Izin. Nggak bisa masuk. Oh. Hendri? Nggak ada informasi. Hendri nggak ada keterangan. Kelas E. Hendri Robius Tanto? Nggak ada keterangan. Kalau Rizky Fahmi kelas Nanda? E, udah ke absen belum, Pak? Siapa? Fahmi katanya tadi Sudah. keluar, Rizky, nggak bisa masuk. oh sudah, tapi sudah di absen. Udah semua. Kalau ini yang belum itu Rizky Nanda. Rizky Nanda kelas apa ini? Udah ada belum? Udah sempat masuk nggak tadi? Mungkin itu ya. Ada nggak mungkin yang mau bertanya atau diskusi baik tentang praktek? Silakan. Ada pertanyaan? PJ-nya gimana? Ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi atau gimana? Ada nggak? Sebelum saya close Zoom-nya. Ada? Pak, tadi tugasnya diketik apa ditulis? Tulis tangan aja ya. Kalau tugas mah tulis tangan aja. Ya. Tulis tangan terus difoto, dikirim aja. Itu ya. Ntar saya buat link GC-nya. Mungkin itu aja. Kalau nggak ada, Kapan, Pak? gimana? Kalau untuk batas pengumpulannya sampai kapan? Batasnya sebelum minggu depan. Ya. Jadi maksimal hari Jumat. Ya, jadi batas pengumpulan maksimal hari Jumat. Ya. Ntar saya share di Google Classroom-nya. Itu ya. Mungkin itu aja ya untuk hari ini. Makasih atas perhatiannya. Tetap jaga dan ikuti protokol kesehatan. Semoga kita tetap dikasih kesehatan sampai akhir. Dan ujian juga mungkin semoga hasilnya memuaskan kita semua. Itu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.